warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kopatrio dengan NIM 4235 2024 dari 24 HTN 1. Pada kesempatan ini saya akan mengkaji ulang tentang kasus korupsi impor gula yang merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Sebagaimana dengan tugas dari kelompok 11 yakni analisis kasus korupsi di pemerintahan daerah. Yang dimana sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Arianto Ardiansyah SIP MSc pada mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum. Maka dari itu, di sini saya akan mencoba untuk mengkaji ulang kasus korupsi impor gula yang merugikan negara sebanyak 400 miliar rupiah. Berikut video liputannya. Pada tanggal 29 Oktober 2024, Jalur Pemberitaan Indonesia digemparkan oleh kabar penahanan Thomas Terikasi Lembong, sosok yang dikenal luas sebagai mantan Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Momen krusial ini terekam dalam video yang kini telah viral seperti video sebelumnya, menampilkan Tom Lembong mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda, simbol dari statusnya sebagai individu yang sedang menjalani proses hukum. Di tengah kerumunan awak media yang tak henti-hentinya menyorotkan kamera dan melontarkan pertanyaan, ia terlihat tenang, bahkan sesekali menyunggingkan senyum tipis, sebuah ekspresi yang memicu berbagai spekulasi dan interpretasi di kalangan masyarakat luas. Penetapan status tersangka oleh Kejaksaan Agung ini bukanlah perkara sepele. Tom Lembong dituduh terlibat dalam skandal korupsi impor gula yang ditaksir oleh merugikan keuangan negara hingga angka yang fantastis, yakni 400 miliar rupiah. Angka ini bukan sekadar deretan dikit, melainkan representasi dari potensi dan dana publik yang seharusnya dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur vital, peningkatan kualitas pendidikan, atau penguatan sistem kesehatan. Kini lenyap akibat praktik-praktik melawan hukum. Kerugian sebesar ini dapat diibaratkan dengan biaya pembangunan puluhan rumah sakit modern, ratusan sekolah di daerah terpencil, atau ribuan kilometer jalan yang menghubungkan sentra-sentra ekonomi di seluruh Indonesia. Dampak kerugian ini tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga merambat pada stabilitas ekonomi dan makro dan mikro, khususnya pada sektor pangan strategis seperti gula. Thomas Terikasi Lembong sendiri bukanlah figur sembarangan. Sebelum terjerat dalam kasus ini, ia memiliki rekam jejak yang cukup mentereng di panggung nasional maupun internasional. Lulusan Harvard University ini pernah menduduki posisi strategis sebagai Menteri Perdagangan pada periode 2015 dan sampai 2016 di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kemudian melanjutkan kiprahnya sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM dari tahun 2016 hingga 2019. Selama masa jabatannya, Tom Lembong seringkali menjadi representasi Indonesia di berbagai forum ekonomi global, aktif mempromosikan investasi dan perdagangan. Ia dikenal dengan gaya komunikasi yang lugas, pemikiran yang visioner, serta kemampuannya dalam menarik investor asing. Reputasinya yang selama ini relatif bersih dan posisinya yang strategis membuat kabar penahanannya ini menjadi sorotan tajam dan menimbulkan gelombang pertanyaan besar di benak publik. Kasus korupsi impor gula ini diduga melibatkan 8 perusahaan gula swasta. Modus operandi yang disinyalir terjadi adalah penyalahgunaan wewenang dan kebijakan dalam proses pemberian izin impor gula. Sektor impor gula merupakan area yang sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan nasional, perlindungan petani lokal, dan aksesibilitas bagi pasar domestik. Regulasi impor gula seharusnya dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pasokan dan produksi dalam negeri, serta mencegah praktik monopoli atau kartel yang dapat merugikan konsumen dan produsen. Diduga dalam kasus ini terjadi praktik-praktik yang transparan dan melanggar prosedur. Standar dalam penerbitan izin impor, izin mungkin diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan, atau kuota impor diberikan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kondisi pasar dan produksi gula nasional. Kondisi ini menciptakan celah lebar bagi praktik suap, gratifikasi, dan kolusi yang menguntungkan segelintir pihak, namun merugikan negara dan masyarakat luas. Impor gula yang tidak terkontrol dan
syarat praktik korupsi dapat membanjiri pasar domestik, menekan harga jual gula di tingkat petani hingga di bawah biaya produksi, yang pada akhirnya mematikan semangat petani dan mengancam keberlangsungan industri gula nasional. Selain itu, konsumen juga dirugikan karena harga gula yang tidak stabil atau kualitas yang tidak terjamin akibat praktik ilegal ini. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Tom Lembong langsung menjalani proses penahanan. Ia kini mendekam di rumah tahanan rutan Salemban Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penahanan ini merupakan langkah prosedural yang akan berlangsung selama 20 tahun ke depan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan utama dari penahanan ini adalah untuk mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti yang krusial, atau mempengaruhi saksi-saksi yang terkait dengan kasus ini. Selama masa penahanan ini, tim penyidik dari Kejaksaan Agung yang bekerja secara intensif untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, mengumpulkan bukti-bukti tambahan yang relevan dan mendalami lebih jauh keterlibatan semua pihak yang diduga terlibat dalam skandal ini. Setiap detail dan setiap dokumen dan setiap kesaksian akan dianalisis secara cermat untuk membangun konstruksi hukum yang kuat dan tidak terbantahkan. Proses ini sangat krusial untuk memastikan bahwa kasus ini dapat dilimpahkan ke pengadilan dengan bukti yang memadai sehingga keadilan dapat ditegakkan. Penahanan seorang mantan pejabat tinggi negara seperti Tom Lembong juga mengirimkan sinyal tegas dari aparat penegak hukum bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum di Indonesia terlepas dari jabatan, kekuasaan, atau latar belakang sosialnya. Kasus Tom Lembong ini menambah panjang daftar pejabat politik yang terjerat dalam pusaran kasus korupsi di Indonesia. Hal ini menjadi pengingat pahit akan tantangan yang masih sangat besar dalam upaya pemberantasan korupsi yang telah mengakar kuat di berbagai sektor pemerintahan dan ekonomi. Upaya pemberantasan korupsi yang telah menjadi salah satu agenda prioritas utama pemerintah seringkali dihadapkan pada rintangan yang kompleks termasuk jaringan korupsi yang terstruktur melibatkan banyak aktor menggunakan modus operandi yang semakin canggih. Skandal impor gula ini dengan estimasi kerugian negara yang mencapai ratusan miliar rupiah dan dengan keterlibatan 8 perusahaan swasta secara gamblang menunjukkan bahwa betapa rumitnya bentuk-bentuk korupsi ekonomi yang dapat merusak sendi-sendi perekonomian nasional. Berikut mungkin cukup sekian beberapa kajian atau analisis pada kasus korupsi di pemerintah daerah, yang dimana di sini saya mengambil dari kasus korupsi